Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, minggu yang kedua di bulan Juli ini, kita akan datang menyembah Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, semua terbatas. Dan mungkin keadaan ekonomi kita, keluarga kita tidak seperti dulu. Tetapi kita mampu datang bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang hebat, hal yang luar biasa. Tuhan menghargainya. Karena sangat mudah datang kepada Tuhan di saat semuanya berjalan baik dan lancar. Ekonomi berkat melimpah. Tetapi saat-saat seperti ini, saudara, Tuhan sedang menunggu kesetiaan kita. Apakah iman kita tidak tergoncangkan? Apakah iman kita tidak goyah? Sekalipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin melihat kekuatan iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita memuji menyembah Tuhan, dan kebenaran itu boleh kita hidupi di dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Sisa umur hidupku ini, telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Salam jemaat Tuhan, puji syukur kita semua dalam keadaan baik ya. Dan kita akan melanjutkan dalam pengajaran kita yang minggu lalu. Kita ada bagian yang pertama, yaitu kita hebat, yaitu gambarannya biji yang ditabur ada di pinggir jalan, yang jatuh di jalan. Dan pada saat ini kita akan membahas kita bisa hebat. Bagian yang kedua dalam subtema adalah gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelum kita membacanya, mari kita bersama-sama di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami akan menggunakan kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup pantas di hadapan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah, pengajaran ini akan kami dengar, kami serap, dan kami akan lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca di Lukas 8 ayat 6 dan 13. Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar karena percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Gambaran ini yang Tuhan Yesus ambil, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu ini adalah gambaran bagaimana tanah itu, batu itu tidak bisa mengeluarkan dan tidak bisa menumbuhkan akar. Dan benih yang jatuh di situ hanya sementara, mungkin tumbuh sebentar, tetapi setelah itu mati. Kemudian penjelasannya di ayat ke-13, orang yang seperti ini, ketika dia mendengarkan firman dan dia percaya gembira dan bahagia, seakan-akan mereka mengerti. Tetapi dikatakan, tetapi mereka kering. Dan ketika pencobaan itu datang, mungkin pencobaan itu tidak begitu hebat. Apalagi kalau hebat, mereka menjadi murtad. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
yang menjadi tragis dalam kehidupan kita ketika orang percaya yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa, tetapi dia tidak mampu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ini menjadi tragis bagi orang percaya. Tetapi dalam pengajaran ini Tuhan Yesus mau ketika saudara mendengar dan saudara mau dibentuk di dalam kehidupan saudara, saudara tidak mengeraskan hati. Kata batu di sini pun disebut mengeraskan hati. Ayo kita belajar pada saat ini memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang bagian pengajaran ini. Kita bisa hebat dalam subtema menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tadi saya katakan waktu-waktu yang lalu, hidup kita ini sebentar di dunia ini, saudara. Saya pernah katakan kalau saya bisa hidup 20 tahun lagi, itu sudah bersyukur dan selalu panjang yang Tuhan berikan bagi saya. Dan itu pun belum tentu. Tetapi bagaimana di waktu yang singkat ini kita bisa mempermuliakan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menjadi hebat, jangan mengukur kehebatan saudara karena saudara sukses kepada dunia ini, oleh karena prestasi saudara di dunia ini, oleh karena jabatan dan sebagainya. Tidak, itu sementara. Itu akan hilang. Tetapi yang Tuhan Yesus akan pertanggungjawabkan saat nanti muka dengan muka. Tuhan Yesus ingin katakan, apa yang telah kau perbuat untuk aku? Bukankah saudara sibuk di dunia ini dengan dunia ini? Karena apa? Karena saudara mengeraskan hati. Yang seharusnya saudara datang kepada Tuhan, mendengarkan, kemudian saudara mengikut, saudara menyertai kehidupan saudara dengan melibatkan Tuhan. Hari ini kita diberikan suatu pengajaran yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi hebat? Karena kita mau hidup dalam aturan Tuhan. Kita mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di sisa-sisa waktu kita. Bayangkan kalau ada orang umur 65 atau sampai 75 tahun, kemudian masih, aduh aku pengennya beginilah tentang dunia ini, aku belum pernah ke negara ini, aku belum pernah sampai ini, aku akan mengumpulkan uang. Bukankah itu menjadi suatu bagian yang harus tanda tanya besar? Untuk apa? Hanya untuk kesenangan. Padahal Tuhan menjanjikan sesuatu kesenangan. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti dalam kekekalan itu. Kalau ada orang yang umur seperti itu, saudara masih lihat ya tayangan televisi yang begitu mengherankan. Ada kakek-kakek yang menikah, kemudian ada kakek-kakek juga yang masih melakukan hal-hal yang amoral. Ini sangat tragis dalam kehidupan manusia karena tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Saya berharap sebagai gembala, kita semua jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia hari berjuang untuk mendapatkan betapa kita itu hebat di hadapan Tuhan. Dengan bisa menggunakan waktu yang ada. Yang pertama, ayo belajar terus, berjuang terus, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa kita. Sampaikan permohonan, sampaikan keluh kesahmu, sampaikan segala pergumulan. Mungkin suamimu, anak-anakmu, istrimu, dan keluargamu saat ini dalam bergumul. Saudara yang harus memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, ayo memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam tujuan hidup kita. Enggak ada yang lain, tujuan hidup kita ya satu. Bagaimana kita berkenan dan bagaimana kita harus memuji memuliakan Tuhan. Bagaimana Pak caranya? Ayo ikuti aturan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, dalam apapun dalam kehidupan. Engkau bisa hebat. Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Karena engkau melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hidup. Dan yang ketiga, hebatnya engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Ini perlu dibiasakan, saudara.
Harus dibiasakan. Sampai saudara, kalau saya tidak melakukan hal ini, kita nggak enak. Ada yang kurang dalam hidup saya. Kalau saya tidak berdoa hari ini, rasanya ada yang kurang. Kalau saya tidak memuji Tuhan hari ini, saya tidak, rasanya masih kurang dalam hidup ini. Membiasakan untuk mendapatkan, mendekat dan menerima kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Pasti akan terasa hebat. Dan kita memiliki satu sugesti yang luar biasa. Ternyata aku hebat. Karena waktu yang Tuhan berikan, aku gunakan. Dan aku menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ulangan 10 ayat 20 mengatakan, kita harus takut dan harus memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita sepanjang hari. Mari bersama-sama orang percaya pada saat ini, kita menghindari kehidupan hari ini untuk tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi biasakan berjuang bersama untuk kita menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup. Percaya, hari ini kita hebat karena menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini firman sudah kami dengar. Untuk kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak akan sia-siakan hidup yang Tuhan hadirkan bagi kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan juga memberkati. Berkati para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang sujud berdoa bagi bangsa ini. Tuhan perhitunganlah dengan kasih sayang. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Alkitab Indonesia, baik secara majelis umum, baik majelis daerah, secara khusus untuk majelis daerah Lampung, Bapak Gatot Susilo sebagai ketua, dan jajarannya Tuhan akan memberkati, sehingga jemaat di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat. Berkati keluarga-keluarga jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang ini. Kami rindu Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Jika ada yang kecewa dan membutuhkan pertolongan Tuhan, baik pergumulan ekonomi, keluarganya, Tuhan hadir dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak pemuda kami, anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan juga mendampingi untuk masa pertumbuhan dan perjuangannya. Bersyukur atas kenaikan kelas dan kelulusannya. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan terus menjadikan kekuatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini ucapan syukur dan doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat berdoa Bapa kami. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa kita ditentukan oleh Tuhan, bahwa kita hebat. Kita bisa hebat. Gunakanlah waktu yang ada yang Tuhan berikan kepadamu dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang mencurahkan berkat atas dirimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan dan salam kesehatan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.